Tempo. Tempo. Di kantor Tempo. Ya. Ya, di kantor Tempo aja lah. Yang diteror si Francisca, betul kan? Memang itu adalah teror dan intimidasi. Siapa pelakunya lagi diselidikin oleh penegak hukum, ya. Nah, mengenai ada juru bicara istana, ya betul ya. Yang kemudian ini ada kepala babi dimasak aja, itu mungkin lelucon atau bekusedu kalau orang Nado bilang kan, bercanda aja. Tapi bercanda kan selalu ada tempat yang pas. Kalau dia dalam posisi sebagai juru bicara, bercanda seperti itu tidak pas. Tapi konteksnya dia sebenarnya tak bercanda, mengentengkan masalah supaya orang tidak terlalu menjadi panik. Kan begitu tujuannya sebenarnya kan. Cuman selalu ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian yang kontra ini menganggap ini suatu pernyataan yang naif, yang memang nggak boleh bercanda di wilayah ini. Tapi sebenarnya maksud dan tujuannya kita bisa paham dari seorang juru bicara ini, dia mengentengkan masalah supaya orang tidak terlalu panik dan mungkin dia bicara hanya bercanda, baku sedu. Tapi ya kan orang kan namanya orang menerima penyerapan suatu perilaku kan berbeda-beda. Jadi begini, masalah ini sebenarnya masalah serius. Masalah orang mengirimkan kepala babi, tikus kepada suatu jurnalis, suatu majalah atau suatu kantor jurnalis itu masalah serius. Itu salah satu bentuk ancaman intimidasi di mana undang-undang pers itu pun melarang. Tidak boleh ada intimidasi ancaman, ada ancaman pidananya. Tapi persoalannya kan ini terjadi, berarti kan ada pidana yang terjadi. Makanya penegak hukum kerja, Kapolri perintahkan Mabes Polri bekerja untuk menangkap pelakunya. Begitu. Nah, kemudian juru bicara pemerintah bilang begitu tadi kan, udah dimasak aja. Nah ini kan ada orang yang mentoleransi ini. Kalau misalnya kita, misalnya ada dikirim kepala babi, pikiran kita positif-positif aja, weh bagus nih kepala babi, masak aja, begitu kan, disangsang atau dicerica kalau non muslim, ya kan. Apalagi kalau belum jadi bangkai, masih mati biasa, itu masih ada darahnya, itu biasa aja. Anggap positifnya, tapi kan ini bukan dalam konteks positifnya, ini adalah dalam konteks ancaman kebebasan pers, sehingga ini harus disikapi secara serius. Jadi bercandanya juru bicara ini, juru bicara pemerintah ini tidak pada tempatnya, begitu, tidak pada tempatnya, sehingga kemudian banyak orang ngamuk. Yang ngamuk bukan cuma orang-orang biasa-biasa saja, di pemerintah juga masih ada yang ngamuk, di pers banyak yang ngamuk, termasuk yang namanya Ibu siapa? Susi Pujastuti, katanya sampai WA Mayor Teddy. Sekarang udah bukan mayor lagi, makanya let's call Teddy gitu. Udah ketika DWA sumpah serapah disampaikan, ini nggak benar juru bicara. Memang nggak benar, karena apa? Bercanda bukan pada tempatnya. Kalau bercanda pada tempatnya, mungkin orang ketawa-ketawa. Tapi ini sebagian orang ada yang ketawa, lebih banyak yang serius menanggapi ini secara sinis dan miris. Itu yang sebenarnya terjadi. Kalau ditanya kepada saya, apakah ini bercanda? Iya, memang dia bercanda. Tapi apakah ini bercanda pada tempatnya? Jawabannya, ini bercanda tidak pada tempatnya dan kemudian membuat orang marah. Gitu. Tapi menurut Abang Hidur ini kan dia si kita ini kan menangani kasus lah. Ini termasuk ada walaupun kita atas praduga bersalah ya, ini ada indikasi ini teror untuk ibaratnya kasus yang dia tangani, dia lagi tulis lagi. Ini bukan indikasi, ini sudah pasti teror begitu. Jadi ini bukan indikasi lagi, tapi sudah pasti teror terhadap jurnalis yang melakukan pekerjaannya, yang melakukan investigasi khusus terhadap suatu persoalan. Dan ini bentuk terornya seperti ini gitu. Nah ini kemudian akhirnya dianggap serius oleh siapa? Oleh negara. Makanya negara turun tangan. Siapa yang turun tangan? Yaitu Kapolri menyuruh jajarannya untuk cepat memproses ini. Tempo sendiri akhirnya kan membuat laporan polisi gitu. Adanya orang mengirim kepala babi, mengirim tikus, ya kan, mati lagi kan. Kalau masih hidup, babi masih hidup, tikus masih hidup, masih mending. Wah, tikus masih hidup nih dikirim ke rumah kita. Wah, aman-aman aja nih tikus mah. Babi mah. Kalau tikus tar dulu nih, tikus pasti sama. Kita matikan gitu. Tapi ini pikiran-pikiran positif. Pikiran-pikiran negatif dan pikiran-pikiran rasional tidak seperti itu, karena terkait dengan atribusinya. Atribusinya kan si yang dikirim ini kan adalah jurnalis. Begitu, sehingga atribusinya sudah pasti negatif. Begitu, karena negatif ini kemudian menjadi sesuatu yang serius. Bang, kalau misalnya untuk ancaman pidananya sendiri, Bang, terus seperti apa? Kebebasan pers. Barang siapa menghalang-halangi kebebasan pers atau pekerjaan pers atau intimidasi segala macam diancam selama-lamanya. Ada itu Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Kebebasan pers. Yaitu ancamannya pidananya 2 tahun.
maksimal gitu. Atau denda kan begitu. Kalau undang-undang pers kan begitu. Saya ngajak ini ancaman undang-undang pers ini ancaman hukumannya rendah. Harusnya ditingkatkan jadi 6-7 tahun kan gitu. Ada RUU terhadap undang-undang pers seperti RUU terhadap TNI, ada pers juga harus ada tuh RUU-nya. Ajukanlah teman-teman pers begitu. Berarti harus direvisi gitu bang undang-undangnya. Dia tanya sama Dewan Pers, dia perlu sama PWI sama setiap organisasi perlu nggak revisi? Kalau saya sih jawabannya perlu. Karena untuk ibaratnya melindungi kita ya, Iya, melindungi teman-teman yang nanya. Bang, itu kan pertama kan para babi dikirim lewat paket. Ya. Kalau yang tikus itu kan dilempar dari belakang. Ini benar-benar ibaratnya kayak terorganisir gitu bang, terornya ini. Pelakunya bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa sekelompok orang, bisa terorganisir, bisa tidak, bisa sifatnya parsial, bisa sifatnya kompleks organisir kan begitu kan. Tapi tetap aja ini disebut sebagai pelaku tindak pidana. Kan pelaku tindak pidana kan ada bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Nanti kalau udah ketahuan siapa pelakunya pasti ketahuan. Begitu baru kita bicara tentang apakah ini satu kelompok terorganisir, kemudian atribusinya apa, asosiasinya kemana kan gitu kan. Kalau dia sendiri, kenapa dia sendiri, mungkin juga dia putus cinta atau apa, kan kita pernah tahu hubungan pribadi kan begitu kan. Siapa tahu kita udah ribut-ribut mengenai ancaman pers dan kita ini cuma persoalan sakit hati satu orang dengan satu orang yang lain pribadi. Kan kita belum tahu itu kan, tapi sementara kita beranggapan 67% bahwasanya ini adalah posisi menghalang-halangi kebebasan pers. Mengingat yang dilempar adalah kantor Temponya. Kita juga belum tentu bahwasanya si yang bersangkutan marah sama si Francisca ini. Bisa jadi nggak marah sama dia, cuma nama dia karena dikenal dia yang dipakai namanya untuk ditujukan pakai. Kan bisa begitu. Jadi belum tentu seseorang, bisa jadi si majalah Tempo sendiri atau si pemberitaan Tempo sendiri yang kemudian disasarkan. Karena nanti kan pendalaman setelah ketahuan. Bang, tapi jubir itu perlu kena sanksi juga nggak sih? Netizen banyak yang minta kayak udah dicabut aja jabatannya atau seperti apa? Ya itu namanya netizen boleh, namanya opini kan. Terhadap pejabat-pejabat publik, warga masyarakat Indonesia boleh menilai dan boleh memberikan kontribusi masukan pemikiran. Untuk apa? Untuk menilai seseorang ini pantas nggak jadi menteri, pantas nggak jadi juru bicara, pantas nggak jadi presiden, kan begitu. Kalau selevel presiden, pantas nggak jadi presiden, pemberontakan terjadi, kan begitu. Menteri, pantas nggak jadi menteri, kalau nggak pantas, ya sudah, terjadilah orang ribut-ribut, kayak menteri apa itu, yang kemudian akhirnya dicopot, menteri Dikti kan, pendidikan tinggi kan, karena kan dia punya anggotanya demo, kan begitu kan, menyatakan ketidakpuasan, boleh. Sama juga netizen juga boleh menyatakan demikian. Oke, makasih ya Bang.